Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa. Dan dalam kesempatan kali ini, di hari yang sangat cerah ini, kita berada di tempat pengolahan kayu, atau lebih tepatnya tempat atau depo kayu, penggesekan kayu dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang berada di UD Semoga Jadi, tepatnya di Sengon, Subah, Batang, Jawa Tengah. Di tempat ini atau di UD Semoga Jadi ini menyediakan berbagai kayu olahan, termasuk kayu merbo, kayu bengkare dan lain sebagainya ya. Kita akan nanti membahas secara detail. Dan di sini juga menyediakan bak truk. Nah, ini bak truk juga menyediakan. Setelah itu menyediakan jasa gesek juga menyediakan. Jasa gesek itu maksudnya pengolahan kayu. Nah, ini dia. Kita akan melihat kayu yang di sini apa aja sih. Nah, ini dia. Ini termasuk kayu kayu-kayu yang tersedia di sini. Ini adalah kayu merbo atau merbau. Nah, biasanya ini digunakan untuk bahan bak truk atau bahan kapal untuk diameter kecil. Terus ada juga kayu bengkarai atau bengkere atau bengkarai dan lain sebagainya. Itu orang nyebutnya bermacam-macam ya. Terus ada juga yang di sini nih kayu RC atau RC. Nah, dan ada juga kayu resak, kayu meranti dan lain sebagainya. Cuma bisa kita lihat di sini, kita akan melihat contoh kayu merbau. Ini dia. Kayu merbau biasanya diameternya besar-besar, di atas 100, juga banyak juga ada yang 90 diameternya ya, 90, 100 bahkan sampai 200 up. Begitu juga bengkere. Kalau bengkere juga ada juga sebagian yang diameternya besar, tapi untuk saat ini kebetulan karena masih suasana Imlek, jadi kayunya masih belum begitu banyak ya. Ada juga di sini kita bisa melihat kayu RC. Nah, ini dia nih. Nah, ini kayu RC. Ini juga diameternya lumayan besar. Diameternya ini 100. Ada juga nih kayu kecil di sini. Nah, kayu RC ini sebenarnya di dalam kayu RC ini masih banyak lagi jenisnya. Ada kayu medang, ada juga kayu kriung, ada juga kayu kempas, terus ada kayu kranji, kayu banyak banget. Kalau misalnya diapalin banyak banget, soalnya saya nggak hafal ya. Oke. Tapi itu termasuk di kayu RC dan harganya pun termasuk yang paling terjangkau dibanding kayu-kayu lainnya. Kalau misalnya kayu RC di sini harganya 3.700.000 itu per kubik. Nah, setelah itu kita coba melihat ada kayu bengkere. Nah, kalau kayu bengkere diameter yang besar itu harganya 7.500.000 per meter kubik. Nah, kalau misalnya untuk merbau itu termasuk yang paling mahal. Merbau itu harganya sampai 9,3 juta per meter kubik. Gitu. Nah, setelah itu ada juga pengolahan. Untuk pengolahan kayunya ada di sebelah situ. Itu ada benzo namanya, ada 2 yang besar-besar. Dan nanti kita akan melihat secara detailnya ya. Setelah itu kita juga menyediakan bak truk. Ini dia. Ada bak truk yang dari kayu mahoni, ada juga bak truk yang dari kayu merbau. Pasti harganya berbeda. Kalau untuk yang kayu merbau itu harganya lebih mahal pastinya. Seperti itu. Kita akan melihat secara detailnya. Tadi untuk kayu RC ya. Nah, ini untuk kayu merbau. Sekilas mungkin kalau misalnya kita lihat, karena kayunya sudah lama kelihatannya ya. Memang ini kayu mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru dikirim di sini ke sini. Itu ya kelihatannya kayunya ini blaus-blaus. Tapi kalau misalnya dilihat dalamnya, ini dia potongan-potongannya. Nah, ini untuk kayu merbau. Ini potongan kayu merbau ini. Dia lebih ke coklat, merah kecoklatan. Kalau untuk kayu bengkere
dia lebih ke kuning cerah. Untuk kayu RC itu bermacam-macam, ada kadang yang merah, ada juga kadang yang warnanya mirip kayak bengkere, ada juga mirip yang kayak merbau. Ada juga kayu resak di sini tapi kebetulan lagi belum ada. Terus ada juga kayu meranti, terus kayu lain-lainnya. Saya nggak hafal kayunya itu. Dan kita coba akan melihat posisi atau alat pengolahannya atau gesekannya. Ada di sebelah sini, dan ini kita akan lihat sana. Nah, ini dia, bisa kita lihat nih sampel kayu yang sudah diolah tapi belum diambil. Ini kayu RC sudah diolah. Biasanya kayu RC ini digunakan untuk bahan kapal. Tapi selain bahan kapal juga bisa juga digunakan untuk perumahan, untuk pembuatan rumah. Dan ini kayu RC. Oh, ini masih kayu RC juga. Nah, ini dia nih. Ini kayu yang sudah diolah. Biasanya ini untuk kapal. Untuk bahan apanya gitu ya. Kapal kan banyak part-partnya tuh. Ada lunas, ada macam-macam dan sebagainya. Nah, ada di sini mesinnya juga, terus ada juga di sini mesinnya juga. Kita lihat yang di sebelah sini dulu. Nah, ini dia mesinnya. Mesin yang digunakan adalah mesin truk tronton. Ini adalah mesin yang digunakan untuk menggerakkan si gergaji ini atau penggesekan ini. Nah, bisa kita lihat, ini dia. Ini mata gergajinya. Nah, ini dia mata gergajinya. Yang kalau misalkan mesinnya dihidupin, ini bisa berputar. Dan buat teman-teman yang ingin melihat secara detail pengolahan kayunya, bisa cek di channel Bos Kayu Geden Log Supply. Nah, di situ full tentang proses penggergajian kayu, pembalahan kayu, pengangkatan kayu dan lain sebagainya. Nah, nantinya kayunya akan dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan ke sini, setelah itu didorong, digesek di sini. Begitu juga di sebelah situ. Nah, ini contoh kayu yang sudah diolah. Untuk kayunya itu tergantung request dari si pembeli atau yang punya kayu, pengen diolah seperti apa, digesek jadi papan atau jadi balokan besar, atau juga jadi yang seperti ini, atau juga balok yang seperti itu tuh bisa juga di sini. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin membeli kayu atau ingin menggesek kayu besar, contohnya di sini untuk kayu-kayu besar saja ya. Untuk kayu-kayu kecil atau kayu-kayu sengon, jati, ini belum bisa karena mesinnya ini untuk kapasitas kayu-kayu yang besar, bukan kayu-kayu yang kecil gitu. Nah, oke, buat teman-teman yang ingin membeli kayu untuk bahan truk, mungkin bahan kapal atau bahan perumahan, bisa juga datang ke sini ya. Bisa datang ke UD Semoga Jadi. Bisa datang langsung di tepatnya di sebelah SPBE pengisian bahan bakar minyak lagi. Pengisian LPG di Sengon Subah. Atau bisa hubungin di nomor di deskripsi atau di pojokan sini nih. Bisa kita lihat. Nah, mungkin gitu aja. Dan untuk bertanya-tanya bisa kontak kita juga. Ya, kita sambil lihat mesin yang satu lagi ya. Sebenarnya sama aja mesinnya. Ini kebetulan sedang sepi atau sedang tidak ada penggesekan atau pekerjaan. Jadi memang ini sepi. Nah, ini dia, bisa kita lihat. Kalau tadi kan kosong, nah ini bawahnya full. Ini biasanya serbuk gergajian atau serbuk gerajinya ini. Serbuk ini juga ada yang pengepulnya
dan dibeli sama orang karena laku juga ya. Ini dia. Ini nanti kalau misalkan dipasang gerajinya terus ditutup, mulailah gesek dia. Nah, tepatnya di pinggir pantura bisa kita lihat. Ini adalah pantura, tepatnya di Sengon, Batang, Jawa Tengah. Jadi bisa langsung mampir ke sini untuk bertanya-tanya atau lebih detailnya, pengen ngobrol tentang kayu atau bertanya-tanya tentang kayu atau ingin membeli kayu, bak truk, bahan bak truk dan bahan kapal, bisa langsung datang ke sini. Dan mungkin cukup sekian tentang video kali ini, tentang membahas atau melihat-lihat tempat pengolahan kayu UD Semoga Jadi, Sengon, Subah, Batang, Jawa Tengah. Dan next mungkin kita lain kali akan melihat supplier kayu ini yang ada di Semarang dan di Surabaya, Jawa Timur. Oh iya, perlu digarisbawain, kayu-kayu ini resmi ya, sudah ada terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup, di Perhutani dan lain sebagainya. Jadi kayu ini bukan ilegal, tapi ini adalah legal logging. Jadi kebanyakan jadi ya. Cukup sekian videonya. Next kita akan bertemu lagi. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.